7. Hajar dan Nabi Ismail. Menurut yang diceritakan dalam kitab-kitab agama, asal Hajar itu ialah daripada bangsa Mesir. Dan ia bercakap-cakap dalam bahasa Mesir yaitu bahasa Qobti. Asal Jurhum adalah keturunan Arab dari Yaman dan berbicara dengan bahasa Arab lama. Dalam pergaulan ini hiduplah Nabi Ismail yang dapat mengikuti aliran kedua bahasa itu. Ia mengetahui logat ibunya dan mengetahui pula logat Arab, demikian pula sejak kecil ia mengetahui logat ayahnya Nabi Ibrahim yaitu logat Ibrani. Hal yang demikian itu tidak menjadi sukar sedikitpun karena kodrat dan iradat Tuhan. Memang nabi-nabi itu diberi Tuhan kelebihan yang satu daripada yang lain. Dalam Quran disebutkan firman-Nya, "Kami, Tuhan, lebihkan setengah mereka itu dari yang lainnya." Sesudah sampai umurnya, Nabi Ismail pun kawinlah dengan seorang anak perempuan dari kafilah itu. Perkawinan itu terjadi sesudah ibunya meninggal dunia. Siti Hajar dikuburkan di sebelah Ka'bah, tempat yang dinamakan sekarang dengan Hijr Ismail. Masih dapat dikenal orang tempatnya, terkurung dengan sebuah tembok batu berlengkung. Letaknya kira-kira di bawah pancuran Ka'bah. Nabi Ibrahim datang pula ke Mekah pada satu waktu akan melihat dan mengetahui hal ihwal istri dan anaknya yang ditinggalkan masa dahulu itu. Bila ia sampai di Mekah ia terus menuju ke rumah Nabi Ismail. Didapatnya anaknya tidak ada di rumah, keluar pergi berburu. Pada waktu itu, di sana kehidupan orang berburu binatang. Tak ada lain makanan daripada binatang perburuan. Dan tak ada lain minuman selain daripada air Zam-Zam, yang ada di rumah ialah istrinya. Istri Nabi Ismail bernama Yawa, anak perempuan dari Sa'id al-Umlaki. Menurut pengarang Azraqi dalam Tarikh Mekah, nama istri Nabi Ismail waktu itu ialah Umarah anak dari Sa'idi ibn Usamah dan mungkin nama inilah yang sahih, maka Nabi Ibrahim pun bertanyalah kepada istri anaknya itu di mana lakinya. Maka Yawa, ketika itu menjawab dengan jawaban yang kurang hormat dan kelakuan yang kasar. Ia tidak kenal akan orang tuanya, Nabi Ibrahim, seorang tua yang berpakaian sangat sederhana. Ia congkak rupanya menerima dan menghadapi tamu-tamu, merasa takabur tidak sesuai dengan ajaran agama Tuhan. Lalu dijawabnya, "Buat apa? Ismail telah keluar berburu." Ujar Nabi Ibrahim, "Aku hendak bertanya hal ihwal kamu berdua," maka jawabnya, "Kehidupan kami berdua sangat susah." Sehari-hari dalam kekurangan, Nabi Ibrahim memperhatikan kelakuan istri anaknya yang kasar itu, lalu katanya, "Hai anak, apabila suamimu kembali dari perburuan, sampaikanlah salamku kepadanya. Katakanlah bahwa aku ini datang berziarah hendak bertemu dengan dia. Dan habarkanlah pula bahwa aku berpesan supaya suamimu mengubah dinding pintunya." Sesudah itu Nabi Ibrahim pun pergilah. Apabila Nabi Ismail pulang dari perburuan diceritakanlah kepadanya oleh Yawa, apa yang telah terjadi dan disampaikanlah pesan-pesan yang diwasiatkan itu, dengan tidak mengetahui apa arti sindiran itu. Yang dimaksudkan dengan pertukaran dinding oleh Nabi Ibrahim itu ialah supaya ia mengganti istrinya karena akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak yang murni. Ketika itu berkatalah Nabi Ismail, "Itulah ayahku Nabi Ibrahim. Pesannya itu menyuruhku menceraikan engkau dan menyuruh engkau kembali ke rumah ahli famili engkau." Kemudian daripada itu Nabi Ismail kawin dengan seorang anak perempuan daripada puak Jurhum yang bernama Sayyidah Ralah anak perempuan dari Madad anak Umar al-Jurhumi. Setengah kitab Tarikh mengatakan bahwa namanya ialah Samah anak perempuan Mahlal ibn Sa'id Auf. Setelah beberapa waktu maka Nabi Ibrahim pun datang pula ke Mekah. Pada kali ini pun ia tidak berjumpa dengan anaknya Ismail di rumah. Tetapi istrinya menerima dengan laku yang lemah lembut berbudi bahasa yang manis. Ia mengemukakan pertanyaan sebagai yang dihadapkan kepada istri anaknya yang dahulu. Ia menjawab dengan kata yang halus dan penuh syukur akan keridaan dirinya kepada Tuhan dengan hal kehidupan yang sempit dan susah. Ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat yang diberikan kepadanya dan kepada suaminya. Tidak kelihatan rasa angkuh sedikit pun, yang tampak adalah iman yang kuat, senantiasa takwa kepada Tuhan, taat dan menyerah diri dalam segala sesuatu yang ditakdirkan ilahi atas dirinya dan suaminya. Nabi Ibrahim bersenang hatilah karena itu, lalu berdoa kepada Tuhan supaya dibanyakkan rezekinya dan dimewahkan makanan dan minuman kepadanya dengan katanya, "Ya Tuhanku, beri berkatlah kepada mereka itu tentang makanannya dan air minumannya." Setelah beberapa waktu maka Nabi Ibrahim pun datang pula ke Mekah.
Pada kali ini pun ia tidak berjumpa dengan anaknya Ismail di rumah. Tetapi istrinya menerima dengan laku yang lemah lembut berbudi bahasa yang manis. Ia mengemukakan pertanyaan sebagai yang dihadapkan kepada istri anaknya yang dahulu. Ia menjawab dengan kata yang halus dan penuh syukur akan keridaan dirinya kepada Tuhan dengan hal kehidupan yang sempit dan susah. Ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat yang diberikan kepadanya dan kepada suaminya. Tidak kelihatan rasa angkuh sedikit pun, yang tampak adalah iman yang kuat, senantiasa takwa kepada Tuhan, taat dan menyerah diri dalam segala sesuatu yang ditakdirkan ilahi atas dirinya dan suaminya. Nabi Ibrahim bersenang hatilah karena itu, lalu berdoa kepada Tuhan supaya dibanyakkan rezekinya dan dimewahkan makanan dan minuman kepadanya dengan katanya, "Ya Tuhanku, beri berkatlah kepada mereka itu tentang makanannya dan air minumannya." Nabi Ibrahim berpesan kepada istri anaknya supaya disampaikannya salam kepada Nabi Ismail dan supaya dihabarkan kepadanya supaya tetaplah ia dengan dinding pintunya itu. Setelah itu maka Nabi Ibrahim pun pulanglah kembali ke negeri Syam. Apabila Nabi Ismail pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya siapakah yang datang waktu ia bepergian, maka istrinya pun lalu menceritakan segala apa yang telah kejadian itu dengan sebenarnya. Setelah mendengar segala itu Nabi Ismail pun bersenang hatilah sambil berkata, "Itulah bapakku yang menyuruhkan daku mengokohkan dan memperteguh pergaulan hidup dengan dikau sebagai laki istri." Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.